ini kita akan belajar tentang sesuatu yang akan memerdekakan kita, khususnya memerdekakan kita dari rasa takut. Akhir-akhir ini terjadi begitu banyak rentetan berita yang bermunculan. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan, ada yang hoax. Namun yang terpenting adalah kita harus mengetahui kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kalau kita melihat orang lain sedang mengalami pencobaan, jangan pernah berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dicobai dan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi di dalam dunia ini, Tuhan kita yang namanya Yesus, dia tidak bertanggung jawab. Artinya Yesus tidak ada di balik sesuatu yang buruk terjadi di dalam dunia ini. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam dunia ini. Alkitab jelas mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Iblis bisa membuat orang menderita, tetapi ketika Yesus datang, orang yang menderita dibebaskan oleh Yesus. Iblis bisa membuat orang menjadi sakit, tetapi ketika Yesus datang, orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Iblis bisa membuat orang menjadi miskin bangkrut, tetapi ketika Yesus datang, orang yang miskin bangkrut diberkati Tuhan. Iblis hanya mereka-reka yang jahat buat kita. Iblis hanya merancangkan yang jahat, tetapi ketika Yesus datang, Yesus mengubah semua rekaan yang jahat itu. Yesus mengubah semua rancangan yang jahat itu. Yesus mengubah semuanya menjadi kebaikan dan menjadi berkat yang besar buat kita. Haleluya. Yakobus 1 ayat 17, Alkitab mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran. Dari atas, dari surga, Bapa segala terang hanya menurunkan kepada kita pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Karena di surga memang Bapa tidak memiliki sesuatu yang buruk yang Bapa bisa berikan kepada kita. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya, sekali Dia memberi yang baik, selamanya Dia tetap memberikan yang baik. Tidak akan pernah terjadi hari ini Bapa yang memberikan yang baik, besok Bapa berikan yang tidak baik. Tidak pernah. Jadi penderitaan bukan berasal dari Yesus. Sakit penyakit bukan berasal dari Yesus. Miskin bangkrut bukan berasal dari Yesus. Termasuk bencana alam juga bukan berasal dari Yesus. Tuhan Yesus tidak ada di balik semuanya itu. Jangan pernah menyalahkan Yesus. Jadi tidak ada yang salah dengan Yesus. Mungkin kita berkata, oke, memang tidak ada yang salah dengan Yesus. Tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus membiarkan semuanya itu terjadi? Banyak orang yang bertanya, mengapa Yesus membiarkan semuanya ini terjadi? Mengapa Yesus membiarkan sesuatu yang buruk terjadi? Mengapa Yesus membiarkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Yesus membiarkan terjadinya bencana? Mengapa Yesus membiarkan terjadinya gempa? Mengapa Yesus membiarkan adanya virus? Kalau kita masih bertanya tentang mengapa Yesus membiarkan, artinya kita sedang masih menyalahkan Yesus. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah melihat segala sesuatunya baik. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, tidak ada kuman, tidak ada polusi. Segala sesuatunya sempurna. Dunia yang kita tempati sekarang adalah dunia yang sudah jatuh. Jadi kita harus mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dan kita harus tahu bagaimana kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Dunia yang sudah rusak karena dosa. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat 18 sampai 19, ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Di ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kunci ini diberikan kepada siapa? Kepada jemaatnya, kepada kita. Ketika Yesus memberikan kunci ini, Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Terjemahan ayat ini dalam Alkitab versi New Living Translation diterjemahkan seperti ini. Apapun yang kita larang di bumi ini, surga juga larang. Apapun yang kita izinkan di bumi ini, surga juga izinkan. Wow, luar biasa. Jadi sekarang gereja punya kuasa, kita punya kuasa. Kalau kita mendengar sesuatu yang jahat akan terjadi di tempat kita berada,
Kita harus mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak izinkan tempat ini mengalami sesuatu yang buruk terjadi. Haleluya. Kalau kita berdoa demikian, kita tahu apa yang terjadi. Kalau kita tidak mengizinkan sesuatu buruk terjadi, maka surga juga tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi. Kalau kita tidak mengizinkan adanya bencana, surga juga tidak mengizinkan adanya bencana. Wow. Jadi kita orang percaya punya kuasa. Perkataan kita perkataan yang berkuasa. Keyakinan kita keyakinan yang penuh kuasa, yang berkuasa. Apa yang kita izinkan terjadi, surga izinkan terjadi. Apa yang kita tidak izinkan terjadi, surga juga tidak izinkan terjadi. Kita jangan hanya duduk dan berkata, yang mau terjadi terjadilah. Jangan. Kenapa? Karena sekarang kuasa ada di mulut kita. Itu sebabnya speak good thing. Perkatakanlah perkataan yang baik. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak hanya diam atau pasrah. Ya sudahlah, mungkin ini rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin ini kehendak Tuhan dalam hidup saya. Mungkin ini salib yang harus saya pikul. Jangan biarkan sesuatu yang buruk menimpa kita. Buka mulut kita, speak good things. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengizinkan, surga juga tidak mengizinkan. Kalau kita menolak sesuatu yang buruk terjadi, maka surga juga menolak sesuatu yang buruk terjadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita tolak segala virus. Ketika kita berdoa, waktu kita membuka mulut kita, apa yang kita izinkan, surga juga izinkan. Apa yang kita tidak izinkan, surga juga tidak izinkan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Tetapi ingat, kita adalah anak kerajaan surga, warga kerajaan surga. Kita hidup di dalam dunia ini, tetapi atmosfer kita berbeda, atmosfer kerajaan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, semuanya itu tidak akan menimpamu. Mengapa? Karena Yesus harus menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengizinkan sesuatu terjadi, surga juga tidak izinkan. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin.